Shalom, selamat malam jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam ibadah keluarga. Ibadah malam ini dengan tema memberi diri dan harta benda. Pembacaan Alkitab terambil dari Esra 2 ayat 64 sampai 70 dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Penatua Yulianto Gunawan. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Marilah kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 8, bait 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku dan apa yang seterusnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama, melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati keluarga kami, berkati para pelayan dan yang melayani. Jadilah ibadah ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita bermazmur. Kita akan bacakan Mazmur 95 ayat 1 sampai 7a. Mazmur 95 ayat 1 sampai 7a. Kita akan bacakan silih berganti. Saya akan membacakan kalimat yang tercetak keluar dan jemaat bagian kalimat yang tercetak ke dalam. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum pemberitaan firman, marilah kita menyanyikan Gita Bakti 69, bait 1, Ku mulai dari diri sendiri dan apa yang seterusnya. Yang terbaik, ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, dapat membuat jadi besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan firman. Kita buka Alkitab kita di dalam Esra pasal 2 ayat 64 sampai dengan ayat 70. Esra pasal 2 ayat 64 sampai dengan 70. Bila sudah kita siapkan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam aktivitas kami sehari ini. Bersama jemaat-Mu di dalam ibadah keluarga saat ini, kami akan mendengar sapaan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin dan bimbing kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat merenungkan dan memahami setiap firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah jemaat mendengarkan untuk pembacaan Esra pasal 2 ayat 64 sampai dengan 70. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, dan juga sebagian dari rakyat, serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab.
Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Untuk pembacaan hari ini kita buka di dalam Esra 2 64 sampai dengan 70 yang berjudul Memberi Diri dan Harta Benda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah mendengar satu moto, habis gelap terbitlah terang, yaitu satu kumpulan surat yang dibuat oleh R.A. Kartini. Dan ada juga satu moto yang hampir mirip dengan habis gelap terbitlah terang, yaitu sebagai moto dari Calvinis. Dalam bahasa Latinnya diterjemahkan post tenebras lux. Diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah terang setelah kegelapan. Bila R.A. Kartini menyebut adalah habis gelap terbitlah terang, Calvinis menyebut terang setelah kegelapan. Apakah dulu R.A. Kartini memang memakai istilah ini, ataukah memang sebuah kebetulan karena istilah yang sama? Bapak Ibu, tetapi setidaknya kita dapat memahami bersama makna dari kalimat tersebut, bahwa adanya sebuah harapan di mana tidak selamanya kesulitan yang digambarkan sebagai kegelapan akan tetap ada, karena akan tiba waktunya kebaikan itu akan datang yang disimbolkan dengan terang, dan situasi yang sulit akan digantikan dengan situasi yang lebih baik. Habis gelap terbitlah terang. Ada lagi satu moto, pelangi sehabis hujan. Contoh-contoh kalimat-kalimat ini adalah ungkapan sebuah harapan yang juga merupakan janji Allah kepada umat yang dikasihinya. Ada situasi terang setelah kegelapan yang menggambarkan satu peristiwa yang terjadi pada saat itu, yang terjadi pada bangsa yang dikasihi Allah, bangsa Israel di masa pemerintahan Raja Kores, yang merupakan jawaban doa bagi bangsa Israel pada saat itu. Beberapa hal kita bisa melihat di dalam Esra pasal 264 sampai dengan 70 ini, ketika menggambarkan suatu sukacita bangsa Israel yang akan kembali ke tanah perjanjian. Kita yang pertama bisa melihat jumlah mereka yang kembali adalah sebanyak 49.913 jiwa, di mana jumlah itu adalah total terdiri dari 42.000 orang Israel, sekitar 7.337 budak, dan 200 penyanyi. Berarti jumlah rombongan yang sangat banyak. Dengan demikian banyak orang Israel yang memilih untuk kembali ke tanah perjanjian. Sukacita yang kedua, ternyata bangsa Israel mempunyai harta yang cukup besar. Mereka membawa hewan pemeliharaan di dalam rombongan ini, baik kuda, bagal, unta, dan keledai. Hal ini juga berarti bahwa selama di dalam pembuangan, mereka memiliki tempat yang luas, layak untuk hidup, sehingga mereka dapat memelihara hewan pemeliharaan mereka. Sukacita yang ketiga, ketika di dalam pembuangan, di dalam satu kegelapan,
Di dalam suatu keterbatasan, bangsa Israel ternyata dapat memberikan persembahan bagi Tuhan. Mereka mempersembahkan 61.000 dirham emas. Jika 1 dirham adalah 8 gram, maka kita kalikan sebanyak 61.000 dirham. Dengan harga emas pada saat ini 900.000, maka jumlah persembahan mereka setara dengan 439 miliar 200 juta. Sungguh hal yang luar biasa Bapak Ibu. Itu dari jumlah emas, belum perak dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi satu catatan bagi kita bahwa bangsa Israel di masa-masa pembuangan bukan hanya dipekerjakan sebagai budak, tetapi sebagian dari mereka pun dapat menghidupi kehidupannya dengan berusaha keras, dengan bekerja keras, sehingga mereka dapat menghasilkan kehidupan yang baik di tanah asing. Dari hal ini Bapak Ibu kita belajar bahwa baik di tanah kelahiran ataupun di perantauan sekalipun, selama kita mau berusaha dan kita mau beribadah kepada Tuhan dan kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, usaha dan kerja kita tidak sia-sia. Usaha kita akan diberkatinya. Bapak Ibu, ada satu hal yang bisa kita renungkan dari pembacaan pada malam hari ini. Mengapa bangsa Israel yang sudah cukup lama, 70 tahun, dan sudah mempunyai satu kehidupan yang cukup baik, harta yang melimpah, tetapi ada kerinduan bangsa Israel untuk kembali ke tanah perjanjian? Mengapa saudara-saudara? Sudah tentu bangsa Israel sebagai bangsa yang bermartabat, mempunyai identitas sebagai bangsa yang diberkati. Bagi bangsa Israel lebih berharga daripada sebutan buangan, sebagai korban perang ataupun sebagai budak. Karena itu sekalipun mereka bisa hidup di tanah asing dan sukses, tetapi ketika ada pilihan untuk kembali ke tanah perjanjian, mereka lebih memilih untuk hidup di dalam kebebasan. Sebagai bangsa yang merdeka, kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang mandiri, kemerdekaan dalam hal ini keagamaan, tentunya lebih berharga daripada suksesnya hidup di tanah asing sebagai buangan. Mungkin istilahnya sebagai berikut: bagaikan hidup dalam sangkar emas, bahwa segala sesuatu tersedia, tetapi hatinya cemas. Hal ini mungkin saja dirasakan oleh sebagian orang, di mana kehidupannya dapat terjamin secara finansial, status kedudukannya bagus, tetapi dirinya memiliki satu tekanan batin karena tidak bisa hidup dengan bebas menentukan keputusan untuk dirinya sendiri. Renungan yang kedua, karena pada saat itu doanya terjawab, ada sukacita yang besar bagi bangsa Israel. Dan sukacita ini diwujudkan mereka untuk datang ke rumah Tuhan. Mereka memberikan persembahan sukarela. Di dalam ayat 68 telah menuliskan bahwa bangsa Israel mempersembahkan persembahan sukarela. Di dalam bahasa aslinya mempunyai beberapa arti. Sukarela di sini adalah bersifat pendorong, menjadi sukarelawan, menawarkan persembahan apa yang harus diperlukan. Maka secara keseluruhan berarti kita dapat renungkan bahwa kata memberikan persembahan sukarela yang dimaksud bukan hanya berbentuk materi, tetapi juga memberikan dukungan semangat, mengerjakan bersama,
dan memberi hati untuk melihat apa yang diperlukan. Alkitab mencatat ungkapan syukur yang dirasakan mereka tidak terbendung, mengalir dengan deras di bait Allah, memperhatikan bait Allah sebagai simbol dari hadirnya Allah yang kembali dibangun, jauh lebih berharga dari emas dan perak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini pun kita dapat mengambil satu pemahaman untuk menjadi refleksi bagi kita bersama. Sudah sejauh manakah ucapan dan tindakan syukur dalam hidup ini kita berikan kepada Allah? Mulut kita seringkali dengan mudahnya mengucap syukur kepada Allah. Tetapi sudahkah tindakan iman juga seturut dengan ucapan yang kita katakan? Kita mengakui bahwa sering kita merasakan masa yang gelap, masa bergumul yang luar biasa. Tetapi kita juga pastinya menyaksikan dan merasakan bahwa masa gelap itu sudah digantikan terang oleh Allah. Masa gelap sudah berlalu, Tuhan memberikan solusi bagi kita. Lalu mulut kita berkata, Tuhan sangat baik untuk saya dan keluarga. Tuhan telah menolong anakku. Tuhan memberkati usaha dan kerjaku. Puji Tuhan, aku sehat dan kuat. Puji Tuhan, pekerjaan anakku lancar. Puji Tuhan, kami sudah mempunyai anak, sudah mempunyai cucu. Puji Tuhan, kami masih diberikan selamat. Kalau tidak, kami hampir kecelakaan. Lalu, sudahkah engkau juga mengucap syukur dalam tindakan imanmu? Sudahkah kita mengucap syukur dalam tindakan kita? Bapak, Ibu, bangsa Israel memberikan contoh mengenai kesaksian imam. Di sini bangsa Israel sangat konsisten, luar biasa, loyal, dan istimewa. Bentuk ungkapan syukur dalam tindakan iman memperhatikan bait Allah menjadi keistimewaan bagi bangsa Israel. Sekali lagi, karena bait Allah menjadi simbol dari hadirnya Allah di tengah-tengah umat. Tentunya penghormatan kepada rumah Allah pada saat ini seharusnya juga harus tetap ada di tengah-tengah kita. Seringkali kita melupakan bahwa bait Allah adalah tempat yang juga memerlukan perhatian. Bait Allah perlu dijaga, bait Allah perlu dirawat. Bait Allah pada saat ini salah satunya adalah gereja. Maka mari kita bersama-sama memperhatikan gereja kita. Kita merawat gereja kita dengan baik, baik dari sisi gedungnya maupun isinya. Bawalah ungkapan syukur kita pada rumah Tuhan kita untuk mengisi perbendaharaan rumah Allah, baik dengan materi yang kita punya ataupun tenaga dan dukungan dalam pelayanan yang dikerjakan dari materi yang kita punya ataupun tenaga dukungan. Mari topang dan doakan juga pelayan-pelayan Tuhan agar mereka mampu melaksanakan tugas sebagai pelayan dengan baik dan bertanggung jawab. Bukankah Allah pun senang ketika umatnya memelihara rumah Allah? Karena rumah Allah tempat kita beribadah dan bersekutu bersama Allah, maka seharusnya lah kita memelihara dan merawat rumah Allah. Hal ini dapat terjadi ketika Ezra menuliskan, tentunya dengan hadirnya para kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah seperti yang tertulis di dalam ayat 68. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum mengakhiri khotbah pada malam hari ini, ada satu pesan dari pembacaan firman pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah pembacaan kita hari ini, kita
kita mengajak ada 3 hal, yaitu 1, memiliki semangat, yang kedua sukacita, dan yang ketiga adalah tindakan syukur seperti yang disaksikan oleh bangsa Israel dalam kitab Esra. Dan saat engkau bersyukur melalui hati dan bibirmu, tetaplah juga engkau mengingat akan rumah Allahmu, karena Allah yang berdiam di rumahnya. Saat engkau mau memperhatikan rumah Allah dan pekerjaan Allah di dalamnya, bukankah mata Allah pun tertuju kepadamu? Maka berbahagialah mereka yang kepadanya mata Allah pun tertuju melihatnya. Allah memelihara hidupmu, Ia memegang kendali akan kehidupanmu. Ia yang mampu mengubah gelapmu menjadi terang, dan mengucap syukurlah kepada Allahmu. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk merespon pembacaan firman kita pada malam hari ini, mari kita menyanyikan Gita Bakti 69, Ku mulai dari diri sendiri. Selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Hidup memancarkan kasih-Mu, walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita naikkan doa syafaat. Mari bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, untuk firman yang telah kami baca. Kiranya kami dapat merenungkan, menghayati melalui hikmat-Mu. Tuhan, mampukan kami agar dapat memberlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami selalu ya Tuhan, ketika dalam situasi apapun, baik senang dan susah, Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu pada malam hari ini, Engkau menyatakan kuasa-Mu, mengajar kami kepada bangsa siapapun, tidak peduli ketika kami dalam kegelapan, susah, menderita, Tuhan memberikan terang bagi kami semua. Engkau mengangkat susah kami, penderitaan kami menjadi sukacita. Kapanpun waktunya akan dapat kami lewati. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau lindungi kami semua. Pulihkan kami dari sakit penyakit ataupun pandemi COVID-19 saat ini, agar kami dapat melakukan aktivitas kehidupan kami dengan baik dan normal. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk jemaat yang sedang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, berikan pertolongan, kesembuhan, kekuatan, serta penghiburan. Ya Tuhan kami yang maha baik, kami mendoakan bagi jemaat kami yang saat ini kehilangan pekerjaan, yang tidak atau belum bekerja, yang sedang mencari pekerjaan. Tolonglah mereka, tolonglah kami ya Tuhan. Berkati kami
Berikanlah kepada mereka apa yang diperlukan oleh mereka saat ini dan yang menjadi harapan mereka. Kami serahkan seluruh permohonan kami, harapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan rancangan kami, tetapi rancangan-Mu yang besar, yaitu rancangan damai sejahtera bagi kami semua. Berkati para pendeta kami, Ibu Pendeta Linda Saya Siagian, Ibu Pendeta Rindu Takapente, para penatua dan diaken, semua komisi, karyawan gereja, koster, tim Inforkom, multimedia, organis, pemandu lagu, liturgos, semua yang terlibat di dalam kegiatan ibadah keluarga ini. Kiranya Tuhan memberikan berkat-Nya atas segala pelayanannya. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk jemaat yang pada saat ini mempunyai pergumulan di dalam kehidupannya, baik persoalan rumah tangga, keluarga, ekonomi, mereka yang memerlukan dana untuk anak sekolah dan lain-lain. Tuhan tolong berkati mereka agar mereka dapat menyelesaikan setiap masalah yang menjadi pergumulan mereka saat ini dan dapat melewati semua ini karena kehadiran dan pertolongan Tuhan semata-mata. Tolong kami untuk dapat membangun relasi dengan sesama kami, baik di dalam persekutuan dan gereja-Mu, untuk membangun dan mewujudkan damai sejahtera, agar kebenaran-Mu diberitakan, kasih-Mu dinyatakan, dan berkat-Mu dicurahkan. Kami serahkan seluruh permohonan dan harapan kami ini kepada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari Filipi 4 ayat 17 yang menyatakan, "Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu." Tuhan memberkati persembahan kita. Mari kita menyanyikan Gita Bakti 82, bait 1 dan 2, kita bersyukur kepada Tuhan dan apa yang seterusnya. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya.
Jemaat, marilah berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu apa yang sudah kami beri dengan rela dan penuh sukacita. Kiranya berkenan bagimu, Engkau dengan rahmat-Mu yang besar. Kiranya senantiasa menolong kami untuk memenuhi tempat ibadah, rumah, keluarga, dan hati kami ini dengan kehadiran-Mu yang memunculkan pujian syukur, hormat, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kami jemput untuk berdiri. Jemaat, kembalilah kepada kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan seperti yang kau dengar. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Jemaat, marilah kita kembali ke tempat kita dan menerima berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.